Shalom mahasiswi semuanya ya. Kalau di video pertama saya sudah bicara bab 1 ya, sekarang saya akan bicara bab 2. Oke, baik. Bab 2 itu bicara apa sih ya? Jadi bicara mengenai ajaran agama yang berhubungan dengan kesehatan ya. Jadi ini adalah judul dari ini kurikulum yang diberikan ke kita untuk mata kuliah agama bagi kebidanan ya. Bab 2 isinya adalah ajaran agama yang berhubungan dengan kesehatan. Ya, pertama adalah ibadah ya. Jadi ibadah itu apa sih? Ibadah itu sebenarnya adalah relasi manusia dengan Tuhan. Kalau kamu beribadah berarti kamu berrelasi dengan Tuhan. Ya, itu hakikatnya. Isi relasi itu apa? Macam-macam. Ya, bisa kamu isi dengan doa ya. Jadi aku ingin berrelasi dengan Tuhan dalam bentuk doa. Ya, kamu selama berdoa mengatakan Tuhan, hidupku begini, terima kasih Tuhan, dan seterusnya. Itu adalah doa. Bisa juga ungkapan syukur. Ya. Ungkapan syukur itu macam-macam. Bisa lewat perkataan, bisa lewat perbuatan. Bisa. Ada pernah dengar istilah kerjaku adalah ibadahku. Ya, itu bisa menjadi ibadah juga. Bekerja itu kok bisa? Iya. Ya, asalkan ketika beribadah, ya kamu ngomong kepada Tuhan, Tuhan hari ini aku akan bekerja di ladang Tuhan, berkatilah semoga pekerjaanku di ladang bisa menjadi ungkapan syukurku kepadamu untuk segala berkat yang sudah aku terima. Tuhan sertai aku di dalam pekerjaanku. Maka pekerjaan itu bisa menjadi sebuah ibadah. Ya. Jadi isi ibadah relasi antara manusia dengan Tuhan bisa berbentuk doa, ungkapan syukur, puji-pujian, kamu ambil gitar. Tuhan, hari ini aku ingin menyanyikan sebuah lagu untuk kamu, Tuhan, sebagai ungkapan syukurku kepadamu. Lewat puji-pujian, ya, dan seterusnya. Jadi hakikat dari ibadah itu adalah relasi manusia dengan Tuhan, ya. Baik, materi berikutnya tentang budi pekerti, ya. Jadi saya ikuti kurikulum, karena di kurikulum itu harus ada penjelasan mengenai budi pekerti, maka ya akan saya berikan kepada kamu. Budi pekerti itu apa sih? Budi pekerti itu adalah tingkah laku, perangai, akhlak, ya, atau watak. Sederhananya, kalau menurut Sujadi dalam bukunya Pedoman untuk Pelajaran Budi Pekerti, ya, budi pekerti itu dimengerti sebagai pimpinan, ya, pimpinan bagi segala pekerti atau perbuatan yang bersumber pada budi dan rasio. Secara sederhana, mahasiswa, dari semua penjelasan para ahli, saya bisa menyimpulkan bahwa budi pekerti itu adalah perilaku manusia yang berdasarkan pada akal budi. Itulah budi pekerti. Maka di sini bisa dijelaskan budi pekerti kepada sesama, kepada pencipta, kepada sesama manusia, kepada diri sendiri, ya. Kemudian budi pekerti yang luhur, ya. Artinya apa sih? Ya kalau itu misalkan budi pekerti kepada pencipta, berarti ya perbuatan manusia kepada Tuhan yang berdasarkan akal atau pikiran. Juga misalkan kalau budi pekerti kepada sesama, berarti perbuatan manusia untuk sesamanya yang berdasarkan pada akal, budi, atau pikiran. Singkat kata, budi pekerti itu adalah semua perilaku kita, tindakan kita yang bersumber pada akal, budi, dan pikiran. Ya. Dan akal budi ini tentunya adalah sesuatu yang baik, yang positif. Oke, bagian yang ketiga dari bab 2 ini adalah keluarga sejahtera. Ya, di sini ada 4 hal yang harus dipahami oleh mahasiswa semua. Yang pertama itu soal pranikah, kemudian pernikahan, keluarga sejahtera, hak dan kewajiban suami, istri, dan anak. Ya, jadi 4 hal.
Artinya apa, mahasiswa? Untuk membangun sebuah keluarga sejahtera itu tidak bisa tiba-tiba langsung jadi. Ya, jadi untuk sampai kepada situasi keluarga sejahtera, ada tahapan yang kamu harus lalui. Tahapan yang pertama adalah perkawinan, ya, keluarga. Keluarga lahir dari sebuah perkawinan atau pernikahan. Perkawinan atau pernikahan adalah sebuah tahap yang harus dilalui setelah masa pranikah. Masa pranikah terdiri dari masa pacaran dan masa tunangan. Artinya apa, mahasiswa? Kalau ini adalah sebuah keluarga, ya, keluarga yang sejahtera, maka kamu harus membahas dulu tentang keluarga. Ketika kamu membahas tentang keluarga, maka kamu harus membahas tahap-tahap, ya, yang harus dilalui sebelum sampai kepada garis finish keluarga, ya, yaitu apa? Pranikah. Pranikah itu isinya apa? Ada dua, yaitu pacaran, tunangan, baru pernikahan. Ya. Oke, masa pacaran itu apa? Masa pacaran adalah masa di mana laki-laki dan perempuan berkomitmen untuk menjalin relasi yang lebih intens untuk sebuah perkawinan. Jadi masa pacaran itu adalah sebuah masa, ya, persiapan untuk sebuah perkawinan. Konteks dari pacaran itu adalah perkawinan. Maka di sini saya kasih catatan, pacaran jangan terlalu dini. Pacaran jangan terburu-buru. Ya, karena pacaran itu adalah tahap untuk sampai perkawinan, maka mereka yang pacaran adalah mereka yang memang betul-betul mempersiapkan diri untuk sebuah perkawinan. Maka kalau saya tanya, boleh nggak mahasiswi akbit pacaran? Jawaban saya adalah tidak boleh. Saya katakan sekali lagi, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Nah, iya, mahasiswa akbit ini kan adalah mahasiswa yang berada di masa pendidikan. Maka yang ada ya harus konsentrasi kepada proses pendidikan. Kalau pacaran itu ada masa, ya, waktu, ya, yang berada pada, ya, tahapan pernikahan. Orang yang mau menikah itu mereka ikuti proses pacaran tunangan. Kalau belum mau menikah, kalau masih berada di masa pendidikan, ya tidak boleh namanya pacaran. Inilah namanya pacaran jangan terlalu dini. Kalau kamu ngotot, ya, pacaran sekarang ini ketika kamu kuliah, maka itu analoginya seperti cerita ini. Saya punya anak, anggap aja dia sekarang kelas 1 SD. Kemudian saya bawa ke SMA. Saya ketemu kepala sekolahnya. Suster, kamu mendaftarkan anak saya. Yang mana, Pak? Yang ini. Loh, itu bukannya masih kelas 1 SD. Umurnya masih 7 tahun. Kok didaftarkan SMA? Nggak apa-apa, suster, saya pengen kok. Ya. Maka ketika saya paksakan anak yang usia 7 tahun ini masuk di sekolah SMA, maka yang terjadi adalah chaos, kacau. Yang kacau bukan anaknya, lingkungannya, sekolahnya juga kacau. Ya, kenapa? Karena tidak pada tempatnya. Anak usia 7 tahun itu tempatnya di SD, bukan di SMA. Itu sama saja ceritanya dengan anak mahasiswa yang pacaran. Tidak pada tempatnya. Paham? Bisa dipahami dengan analogi ini? Maka yang terjadi adalah kacau. Harusnya ngerjakan PR, jalan-jalan sama pacarnya. Harusnya belajar, dia WA-an dengan pacarnya. Gimana sayang, sudah makan belum? Orang tuanya aja nggak bingung ngurusin anaknya makan. Kamu yang bukan siapa siapanya bingung. Tanya-tanya sudah makan belum. Nah, ini kan namanya kacau. Ya, ini jangan sampai kacau. Paham? Ya. Kemudian pakailah yang sopan, ya, untuk kamu yang mahasiswa akbit. Saya beritahu kamu sebagai perempuan harus pakai pakaian yang sopan nanti kalau pacaran. Kenapa? Karena lawanmu yang namanya laki-laki itu adalah pribadi yang
mudah sekali terangsang, pribadi yang pikirannya lebih banyak ke seks begitu ya, beda dengan perempuan. Maka dalam tanda kutip jangan sampai perilaku kamu menggoda ya, mengarah ke sana ya. Kemudian pacaran hendaknya menyenangkan. Kalau partner kamu pacaran itu sudah tidak menyenangkan, bikin kamu nangis, ya sudahlah. Berarti tidak berjodoh, tinggalkan saja atau selesaikan ya. Waktu pacaran aja udah bikin nangis, apalagi nanti kalau sudah berkeluarga ya. Maka inilah pentingnya masa pacaran. Masa yang sama-sama menjalin relasi untuk memahami ya. Ketika kamu memahami dia bahwa dia ini pribadi yang gak pas dengan kamu, ya sudah ya, selesaikan ya. Oke, dan terbuka kepada orang yang lainnya. Masa tunangan adalah masa di mana keluarga laki-laki dan perempuan berkomitmen. Artinya kalau pacaran tadi, laki-laki, perempuan, ya pribadi, kalau tunangan itu sudah melibatkan keluarga. Keluarga laki-laki, keluarga perempuan. Ya. Nah, konteksnya adalah untuk sebuah perkawinan. Maka jangan terlampau sedih jika setelah tunangan putus. Tunangan itu belum final, ya. Finalnya itu adalah ketika perkawinan di depan altar. Ketika kamu tunangan ada persoalan putus, ya enggak apa-apa. Ya. Jangan sampai sedih malah, aduh Tuhan, aku sudah tunangan, ya ternyata enggak jadi, ini gimana nih Tuhan, marah-marah sama Tuhan. Harusnya lo malah bersyukur. Berarti itu bukan jodoh. Saya ingin meyakinkan kamu, ya, pernikahan itu adalah jodoh. Pernikahan itu adalah kehendak Tuhan. Jadi artinya Tuhan yang ikut beracara di situ. Ya, Tuhan punya 1001 cara untuk memperkuat hubungan kamu kalau memang jodoh. Tapi sebaliknya, ya Tuhan punya 1001 cara untuk memisahkan kalau bukan jodoh. Maka ya ketika kamu putus cinta, meskipun sudah tunangan, kamu harus tetap mengatakan apa? Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tunjukkan bahwa dia bukan jodoh. Sekarang tolong bantu aku Tuhan untuk membuka diri kepada pribadi yang lain. Dekatkan aku dengan jodohku. Nah, ini yang harus dilakukan. Ya. Oke, berikutnya adalah pernikahan. Ya, ini definisi menurut negara. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Menurut negara, perkawinan itu cirinya pertama, ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Bukan seorang pria dengan banyak wanita atau banyak pria dan seorang wanita. Di situ jelas ditulis bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita. Maka perkawinan di sini bersifat monogami. Jelas? Ini definisi negara. Yang kedua, ya, dilihat itu seorang pria dengan seorang wanita, bukan seorang pria dengan seorang laki-laki. Ya, atau dikenal dengan homo. Tidak. Maka ketika ada homo yang mau nikah, tidak mungkin bisa di Indonesia. Karena hukum mengatakan perkawinan itu hanya seorang pria dan seorang wanita. Bukan seorang pria dan seorang laki-laki, atau seorang perempuan dan seorang wanita. Bukan. Ya, harus beda jenis kelamin. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, ya, memiliki tujuan kebahagiaan. Harus bahagia. Ciri yang ketiga, kekal. Artinya tidak terceraikan. Kekal artinya abadi. Kekal artinya selamanya. Tidak ada perceraian di situ. Ini sebenarnya ya definisi yang luar biasa tentang perkawinan. Loh Pak, katanya nggak terceraikan kok. Buktinya ada yang cerai. Ya sudah, itu namanya manusia. Ya, jadi manusia punya banyak kepentingan, pengen punya
banyak maunya, ya sudah. Tetapi sebenarnya ciri perkawinan negara itu kekal. Yang terakhir berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka perkawinan di Indonesia harus di hadapan pemuka agama. Karena divisinya mengatakan itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oke, pernikahan menurut gereja. Perkawinan adalah persekutuan hidup dan kasih suami istri yang mesra. Jadi persekutuan antara suami dan istri yang mesra. Karena itu ada persekutuan hidup dan kasih. Hidup itu artinya berkembang. Hidup itu artinya tidak statis tetapi dinamis, berkembang. Ya. Jadi persekutuan hidup yang berkembang, yang bertumbuh dan kasih. Kasih itu apa? Silahkan cek 3 Korintus. Ya, di situ dikatakan apa? Kasih itu adalah sabar, murah hati, dan seterusnya. Maka perkawinan itu adalah persekutuan hidup dan bentuk-bentuk kasih, murah hati, kemudian sabar dan seterusnya. Ya, yang menarik, yang diadakan oleh Sang Pencipta. Jadi perkawinan itu yang mengadakan adalah Tuhan. Bahkan dikukuhkan dengan hukum-hukumnya. Dibangun atas perjanjian pernikahan yang tidak dapat ditarik kembali. Ya, karena itu adalah selamanya, abadi tadi. Oke, tujuan perkawinan secara umum yang pertama pengembangan dan pemurnian cinta kasih suami istri. Jadi tujuan pertama melekat kepada pelakunya, yaitu suami istri. Ya, pengembangan dan pemurnian. Kenapa ada kata pemurnian? Ya, bisa jadi ketika awal menikah itu karena motivasinya belum mendalam. Aku menikah dengan kamu karena kamu ganteng. Aku menikah dengan kamu karena kamu cantik. Nah, ini belum murni. Cintanya sebatas pada fisik. Padahal seharusnya sudah sampai kepada hati. Ya, maka butuh dikembangkan, dimurnikan. Tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah kelahiran dan pendidikan anak. Tujuan ketiga adalah pemenuhan kebutuhan seksual dan seterusnya. Oke. Berikutnya adalah membangun keluarga itu bukan sesuatu yang mudah. Tadi udah tahu tahap-tahapnya untuk membangun sebuah keluarga. Mulai dari pranikah, yaitu pacaran tunangan, sampai ke pernikahan. Setelah pernikahan, maka sudah terbentuk secara sah keluarga. Pertanyaannya, lantas untuk menjadi keluarga yang sejahtera itu harus seperti apa? Jadi kesejahteraan dan keharmonisan keluarga itu bukan tergantung pada salah satu anggota keluarga. Misalkan ayah saja atau ibu saja. Tetapi menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Kalau keluarga ini adalah HEMOS, pilarnya itu adalah ayah, ibu, anak. 3 pilar, 3 penyokong. Ya. Kalau salah satunya copot, maka sudah nggak imbang lagi. Maka di sini dibutuhkan sebuah kerjasama. Setiap anggota keluarga mempunyai peran dan tanggung jawab yang sama untuk sebuah kesejahteraan keluarga. Bangunan keluarga menjadi kuat karena pilar kehadiran anggotanya. Pertanyaan refleksi, bagaimana dengan keluarga kita? Jadi baik tidaknya keluarga kita itu juga tergantung bagaimana kehadiran kita selama ini dalam keluarga. Apakah kamu sebagai anak itu hadir sebagai pendukung kebaikan atau sebaliknya? Kehadiranmu malah menjadi sebuah penghancur dalam keluarga. Ya, bagaimana peran kamu selama ini dalam keluarga? Oke, saya lanjut kepada keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera itu adalah tanggung jawab semua anggota keluarga. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah. Ini syarat pertama keluarga sejahtera, kawin sah. Yang kedua, mampu memenuhi kebutuhan hidup, spiritual, dan material yang layak. Jadi selain sah, keluarga itu hidup dalam kecukupan. Ya, kecukupan untuk apa ya? Hidup sehari-hari. Ya. Kemudian mampu memenuhi kebutuhan hidup, spiritual, dan material. Ya. Contohnya berdoa, contohnya makan, material. Kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beragama, beribadah.
kemudian memiliki hubungannya serasi seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat lingkungan. Artinya, keluarga sejahtera itu adalah keluarga yang guyup. Ya. Oke. Keluarga yang sejahtera menurut gereja adalah keluarga yang mampu mewujudkan hak-hak, kebutuhan-kebutuhan mendasar, kebaikan, dan nilai keluarga. Jadi menurut gereja, itu nilai ini lebih menjadi penting ya untuk sebuah keluarga sejahtera. Oke, ada 7 aspek untuk keluarga sejahtera. Yang pertama aspek psikis, kedua aspek fisik, ketiga aspek intelektual, aspek kultural, religius, moral, dan sosial. Oke, contohnya aspek fisik itu apa? Ya, sandang, pangan, papan itu fisik. Aspek psikis itu apa? Aspek psikologis, jadi perhatian, ya. Jadi anggota keluarga satu dengan yang lain saling memperhatikan itu aspek fisik. Aspek intelektual adalah kemampuan berpikir. Aspek kultural adalah aspek berbudaya. Bagaimana keluarga bisa berkumpul dengan masyarakat. Aspek religius tentunya beragama, bagaimana keluarga ini tetap ya mengandalkan Tuhan. Aspek moral itu berarti aspek kebaikan. Ya, jadi keluarga itu harus menjadi pusat kebaikan. Yang terakhir aspek sosial yaitu aspek bermasyarakat. Oke, berikutnya adalah hak kewajiban suami, istri, dan anak. Ya, berperan sebagai ayah bunda terhadap anak. Ini orang tuamu. Ya, ayah ibumu tuh berperan sebagai ayah dan bunda terhadap anak. Kemudian kewajiban orang tua terhadap anak adalah pendidikan fisik. Bagaimana mandi, pakai baju, itu kan kamu dididik. Ya, itu pendidikan fisik, pendidikan psikis itu soal perhatian, efektif. Kemudian pendidikan intelektual itu bagaimana anak bisa belajar. Pendidikan sosial budaya itu bagaimana anak-anak bisa berbudaya, bergaul dengan para tetangga. Aspek religius itu soal keagamaan, dan pendidikan moral itu aspek kebaikan. Ya, ini kewajiban ya orang tua terhadap anak. Sebaliknya kewajiban anak terhadap orang tua adalah kasih, terima kasih, hormat, dan taat. Ya, ini hak dan kewajiban suami istri dan anak-anak. Oke, berikutnya adalah pembinaan keluarga sejahtera. Ini adalah bagian terakhir dari bab 2. Keluarga sejahtera itu sebuah proses, bukan tiba-tiba jadi. Maka di situ butuh pembinaan. Ada 4 aspek. Yang pertama adalah pembinaan keluarga secara aspek agama, kedua pendidikan, ketiga sosial atau masyarakat, keempat ekonomi. Ya. Kalau aspek agama itu seperti apa sih? Ya, pembinaan keluarga secara dari aspek agama adalah bagaimana anggota keluarga bisa berkumpul untuk tetap beribadah. Ya, jadi beberapa unsur spiritual keluarga Kristiani, ya, partisipasi keluarga dalam misteri iman, tradisi keluarga Kristiani. Nah, ini adalah salah satu pembinaan keluarga sejahtera dari aspek agama. Bagaimana keluarga bisa menjadi gereja kecil. Yang kedua adalah aspek pendidikan. Maka di situ ada 3 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, peningkatan pengetahuan dan keterampilan istri. Misalkan kalau istrinya ini adalah seorang bidan, maka bagaimana bidan ini tetap belajar, mengikuti seminar, mengikuti pertemuan, dan seterusnya. Kalau peningkatan pengetahuan dan keterampilan suami, maka kalau kamu sebagai istri ya berikan kebebasan suami untuk mengembangkan dirinya. Misalkan, Pak suami saya kok rotoli sepeda, nyopotin sepeda, bongkar pasang sepeda, ya mungkin dia lagi belajar apa tentang servis kendaraan. Maka menurut saya dukunglah dia. Yang ketiga adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan anak. Jadi anak itu untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan bukan hanya cukup disekolahkan, tidak. Kalau perlu dileskan, les menggambar, les menyanyi, dan seterusnya. Oke, berikutnya pembinaan keluarga secara dari aspek sosial. Jadi bagaimana kita mengajak anggota keluarga terlibat dengan masyarakat banyak. Itu aspek sosial. Jadi dasar keterlibatan dalam masyarakat, ya dasarnya apa? Kalau kita terlibat dalam masyarakat, ya undang-undang,
ya peraturan pemerintah. Bicara soal ini, ya bagaimana sih keterlibatan panitia ini dalam keterlibatan keluarga ini dalam kepanitiaan di masyarakat misalkan, ya. Oke, yang terakhir adalah pembinaan keluarga dari aspek ekonomi, ya. Jadi istilahnya adalah manajemen ERT, manajemen ekonomi rumah tangga. Prinsipnya itu pengeluaran ya harus balance dengan pendapatan. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Keluargaku pendapatannya adalah sekian, maka pengeluarannya maksimal adalah sekian. Ya, ini ilmu akuntansi. Baik, itu saja mahasiswa dari saya. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Shalom.